Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulainya di topik yang ketujuh ini, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Auliaul Haq. Saya dari D4 Teknik Elektronika Gunung Kidul dengan NIM 225073340052. Di sini saya akan menjelaskan dari jobsheet yang diberikan, menjelaskan jobsheet. Nah, jobsheetnya itu saya tolong di-share-kan dulu. Mana ya? Bisa? Sabar. Salah. Nah, maaf, agak kan pengendaran. Nah, di sini kan ada suruh membuat laporan itu ini ya, dari stable itu kayak rangkaian yang diberikan ya. Nah, dari stable ini kan disuruh pelanggan kerjakan ada berapa ya, 5 kalau nggak salah. Nah, karena itu saya ini dari stable dulu. Dari stable menjelaskan stable filenya kayak gini. Kalau dari rangkaiannya ada nggak ya sih, saya lupa ya, ada nggak ya, ada nggak ya, stable ada kan dulu. Oh, ada stable, ada cuy. Oh, ada stable ada. Stable ada, ya udah. Ini saya langsung ngasih rangkaian, jelas rangkaiannya ya. Rangkaiannya tuh stable. Nah, stable ceklek, harusnya juga ceklek. Nah, ini rangkaiannya. Rangkaiannya tuh seperti ini. Nah, dari ini tuh kan gimana ya? Rangkaian ini stable kan dari ini. Ini yang sebelumnya awalnya itu kan nilainya bukan seperti ini. Awalnya itu yang coba saya kembali, coba share kembali yang wordnya tadi mana sih? Nah, wordnya ini. Nah, dari ini kan ada sebelum di simulasinya, ada yang sebelum, ada yang silakan coba diganti. Nah, simulasinya itu awalnya hasilnya itu kan seperti ini. Saya melihat dari yang A ini gelombangnya itu ke atas, sebenarnya ada kotak kayak kotak ya, gelombang lah ya. Nah, sedangkan yang B itu ke bawah dari rangkaian ini kan. Apa tuh kok bisa gini, kok bisa gitu, walaupun nggak ada inputnya, ini ada resistor kan ya. Ini kayak ibaratnya kayak ya, penyimpanan atau gimana gitu. Tuh. Jangan setelah saya rubah nilainya seperti yang di share ini, saya coba diulangi share yang punya. Nah, di SL ini kan nilainya saya ubah. Yang awalnya di sini 680, ya, yes. Nah, di sini resistor awalnya 680. Saya ganti 700 dan resistornya awalnya 100K, saya turunkan menjadi 80K. Ini juga tadi awalnya 100K, saya turunkan menjadi 80K. Dan ini masih naik lagi resistor ke resistor 4-nya. Menjadi 700 juga. Terus di kapasitor yang pertama, yang awalnya 10 mikrofarad. Nah, terus ini juga 10, tak jadikan 5. Saya turunkan. Nah, itu. Terus emangnya di sini bisa diganti? Itu nggak sih? Sebenarnya bisa. Nggak bisa ya. Di dua nggak bisa. Jadi mainnya aja gitu.
setelah dijalankan tuh ya seperti ini. Sebetulnya ya gelombangnya itu nah lebih dekat. Jadi analisisnya tuh semakin dikecilkan resistor yang kedua tadi 2 dan 3, nah dia juga semakin gelombangnya semakin dekat. Apalagi yang resistor 1 dan 4 tadi dibesarkan. Itu akan mengaruh juga gitu. Terus yang B itu malah kok kebalikannya ya mungkin salah satunya ada itu. Jadi apa ya? Aku nggak tahu komponennya yang kayak ini. Mungkin salah satu faktornya ini. Nah ini tuh tuh. Nah, semakin kayak gelombangnya semakin cepat. Ya pengaruhnya dari ini juga. Ini juga semakin kecil ya, apa mungkin gelombangnya juga semakin kecil, semakin deketan juga gitu loh pengaruhnya. Nah, dari rangkaian ini tuh saya kayak bisa menganalisis pertama-tama itu kita perlu memahami desain rangkaiannya yang digunakan dalam program ini. Terus melibatkan komponen seperti resistor kapasitor yang tadi yang saya masuk ke tadi yang di share ini. Nah, itu. Terus setelah memahami desainnya kan kita dapat melihat bagaimana programnya ini mensimulasikan gelombang osilasi yang dihasilkan oleh rangkaian. Kita menganalisisnya bentuk gelombang ya, frekuensi dan Berkeley. Nah, sinyal output yang dihasilkan. Setelah itu kita dapat melihat sinyal output yang digunakan untuk tujuan tertentu seperti kayak clock atau timer. Tuh. Terus dapat menyangkut evaluasi apa ya? Melibatkan evaluasi terhadap keandalan atau keamanan rangkaian stable yang ini. Saat melihat rangkaian memenuhi persyaratan teknik dan apakah ada potensi masalah atau resiko kegagalan dalam pengoperasian rangkaian ini. Itu ya pertama. Terus yang langkah yang kedua, langkah kerja yang kedua saya stop dulu bentar. Ya. Itu yang kedua itu terus oke. Oke, bentar. Saya mau wordnya saya lihat dulu wordnya. Wordnya yang kedua itu tentang apa? Oh, monostable. Oke, monostable. Bentar ya. Nah, saya lihat dulu monostable. 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 Aku lupa ya ada itu orang kayaknya di mana ya? Saya tak buka dulu. Monostable. Kita yang pertama dulu aja, Bi. Monostable satu aja ya. Udah, monostable satu aja ya. Contohnya satu, monostable satu. Lagi loading, loading. Nah, sekarang kita di-sharein tolong rangkaian monostable satu. Nah, monostable satu ini bentuknya kayak gini. Kelihatan nggak? Oh, udah ya? Udah nih. Nah, kan kalau dimulaikan tuh kayak gini. Hasilnya kayak gimana ya? Nah, ini gelombang apa nih? Yang mana nih? Ini gelombang yang itu gelombang yang biru. Ya, gelombang yang B. Terus kenapa kok yang A nggak ada? A yang nggak ada mungkin belum tahu ya karena apa? Ini ya, gelombangnya tuh aslinya gini. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tuh. Tapi kalau coba yang kuning kuningnya gimana? Kuningnya tetap datang. Nah, itu. Tuh, terus pengennya kayak gini ya. Kayak sebetulnya ini 100
R, terus 12 volt, ada ini 1000 IF, terus ada ini juga, ini apa itu, apa sih itu tuh, apa ya, lupa aku namanya. Ini tuh hutan, Pak. Bukan bukan. Pokoknya uh, lupa aku namanya di komponennya. Nah, terus saya kasih penjelasan analisis ya. Jadi monostable. Ya kan kita perlu pahami dulu nih, stabil itu gimana melibatkan perhitungan nilai komponen yang digunakan, bagaimana komponen tersebut dihubungkan satu sama lain. Terus kita dapat melihat nih bagaimana program ini mensimulasikan kayak pulsa tunggal yang dihasilkan oleh rangkaian. Kita dapat menganalisis durasi pulsa, bentuk gelombang, tegangan, output yang dihasilkan, juga dapat melihat sinyal input yang digunakan untuk memicu rangkaian monostable nih. Ini ya kayak menyangkut evaluasi juga, evaluasi terhadap performa dan stabilitas rangkaian monostable. Dapat juga melihat dan menghasilkan pulsa tunggal dengan durasi yang konsisten dan stabil. Tuh, terus ini juga tuh dapat melibatkan evaluasi terhadap keandalan atau keamanan rangkaian monostable. Juga melihat rangkaian memenuhi persyaratan teknik, apakah potensi masalah atau resiko kegagalan dalam mengoperasikan rangkaian. Tuh. Terus selanjutnya untuk yang ke mana? Yang kedua kayak ketiga ya, mana saya lupa. Kita monostable, habis monostable ada 4 ya kayak kalau saya 4 atau 5 sih. Oh ya 4. Nah, kan tadi sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga itu tentang apa nih? Stable. Stable. Saya pas dulu. Hmm. Stable. Stable. Stable itu apa sih? Stable apa? Stable. Salah. Stable apa sih? Kok aku poin. Stable itu apaan tuh? Nggak tahu apaan tuh. Stable. Sebentar, saya lihat rangkaiannya dulu. Hmm, stable itu mana ya? Stable. Rangkaian stable itu terakhir di ini. Satu ke dua ya. Ya, sekarang coba yang kedua aja. Loading. Oke. Sekarang kita share baru yang tentang stable. Mana sih rangkaian stable? Nah, stable 2 ya. Karena apa? Karena stable. Oh, bisa sih. Bentar. Oh, pokoknya. Nah, disable itu udah jalan belum? Nah, oke. Nah, disable ini ya. Ini ada buton. Kalau tadi kan ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Kita udah nggak ada sih. Nah, untuk ini buton itu apa sih? Disable kok buton disable. Kan awalnya memang semua itu memahami dulu ya, setelah memahami itu kita dapat melihat bagaimana program itu keadaan output yang dihasilkan oleh rangkaian. Itu juga yang menganalisis keadaan
on dan off. Bagaimana sinyal input mengubah keadaan tersebut gitu loh. Jadi kayak dapat mendengar sinyal input yang digunakan untuk mengendalikan keadaan output. Tuh, terus dapat mencakup evaluasi terhadap performa dan stabilitas rangkaian stable. Juga dapat melihat apakah rangkaian mencapai keadaan stabil yang diinginkan dan tetap dalam keadaan tersebut sampai ada sinyal input yang mengubahnya gitu loh. Kayak yang menstabilkan sampai ada input yang menstabilkan gitu loh. Enggak. Nah, tuh terus itu menganalisis bagaimana perubahan nilai komponen atau sinyal input mengaruhi mengaruhi performa stabilitas rangkaian. Terus juga melibatkan evaluasi terhadap keamanan. Stable coba melihat apakah rangkaian memenuhi syarat. Nah, ya kayak betul ya, SEO yang bakalan sama. Jadi kayak mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang desain rangkaian stable gitu loh. Serta potensi masalah yang mungkin terjadi dengan pemahaman ini kita dapat kayak memperbaiki dan menyesuaikan pada desain rangkaian yang ingin mencapai hasil yang diinginkan gitu. Jadi kalau misalkan dimulai ini di start stable ini kan. Nah, kalau di start tuh hasilnya nanti kayak gini. Hasilnya ini kan menyala nih. Tapi kalau di button kan dia akan mati. Ini di button kan dia akan menyala. Nah, kan nih. Kan tadi ini di tekan ini di tekan. Hasilnya apa nih? Hasilnya mati. Tapi kalau kita nyala ini dicabut, ini di atas dulu dah. Ntar dia akan menyala. Di button itu malah menyala. Padahal kan di sini rangkaian juga kan kayak di sini tuh kayak nggak ada pengaruhnya. Tapi kan di sini juga ada inputnya DC, DC-nya nggak anu, D kan ini kan kayak masukan gitu. Tuh. Nah, sedangkan kalau misalkan salah satu diturunkan, salah satu diturunkan, apa yang terjadi? Dia kan tetap mati. Kayak di botolnya kayak diturunin tuh kayak mati. Kalau misalnya salah satunya kan ini ditutup, pas ini gimana tuh nyala atau mati? Malah menyala. Di sini kayak ada perbedaan di butternya yang ini dengan ini. Kalau ini diturunkan, dia akan tetap menyala. Kalau dilepas semua, dinaikkan semua, dia akan tetap nyala. Tapi kalau ini diturunkan, ini dilepas dia ke atas kan, dia akan mati gitu loh. Beda, jadi kayak tadi yang dijelasin tadi, yang sudah saya jelaskan tadi itu. Nah, terus lalu saya akan menjelaskan tentang yang rangkaian keempat, tentang apa tadi saya lupa, tentang Schmittinger. Nah, Schmittingernya ada rangkaiannya. Oh, tuh, Schmittinger mana ya rangkaiannya? Tadi kayaknya ada sih. Nah, Schmittinger tuh gimana sih? Schmittinger gimana sih? Nah, ini good. Schmittinger gimana ya? Nah, ini Schmittinger ya. Udah, belum belum. Oke, nah, langsung gantian. Nah, sekarang ini di Schmittinger. Schmittinger itu apa sih? Nah, ini komponennya hanya 4 ya. 2NSS itu yang mana sih? 2N 2N 22 itu ini. Bukan ini. Nah, sedangkan yang 10 watt itu 10 watt itu resistornya. Terus ini tuh kapasitor. Terus ada ditambah SPD. Nah, kan disuruhnya itu ditambahkan SPD dan osilator. Nah, osiloskop apa? Osiloskopnya, ini kan osiloskop. Osiloskop kan. Nah, di sini kan
eh, menurut penjelasannya kan gini, kalau dimulai. Nah, kondisinya itu tadi di bawah dan gelombangnya ini gimana nih? Ya, dulu. Dia gelombangnya akan sama aja ya sebenarnya. Deketin, tak deketin ini belahan, tak zoom, tapi sama aja. Ini udah tuh kan, ini udah tak zoom, beneran ini udah tak zoom. Gimana kan tadi ini kondisi gini, kalau semuanya dibalik lagi, nah coba di apa hasilnya berbeda? Kita lihat. Sebenarnya sama aja sih, hasilnya sama aja. Ini udah tak zoom, sama aja. Gimana nih? Terus apakah beda tadi dengan nilai voltnya? Coba kita lihat. Di sini terdapat 4 volt. 4 volt ada. Salah. Salah. 4 volt ya. Nah, di sini ada tempat 4 volt, 06. Itu kalau yang di ada ya? Atas atau bawah ya? Oh, bawah. Kalau dijadikan atas gimana nih? Jadi berapa nih? Sama atau enggak? Hasilnya 5 volt. 5 volt ada sedikit perbedaan, ada yang kenaik. Ada naiknya itu ya mungkin salah satu dari ini. Kan ini langsung output dan groundnya itu berbeda ya. Output tuh kayak udah keluar gitu loh. Jadi kalau ini tuh ya udah semakin besar kayaknya yang yang ditampung di ini di osiloskop itu, yang di osiloskop yang di sini atau di resistor itu kan apa ya, arusnya itu semakin banyak semakin besar gitu daripada yang di ground, karena di ground tuh udah langsung keluar Pak ya. Ya harusnya gitulah. Nah itu jadi 4 volt. Tapi kalau yang itu tuh mah 5. Kalau yang di langsung kan output kayaknya itu udah outputnya, jadi kayak beda aja gitu loh. Nah di bawah apa sih emangnya? Di bawah tuh ground, ada ground. Tapi kan ini alurnya beda lagi gitu loh. Ya sekiranya gitu sih kalau setahu saya ya ada perbedaannya mungkin karena gara-gara ini. Salah satunya kalau di SPDD ini disambungkan di uh, ground, kan jadinya groundnya ada dua, yang di bawah sama yang ini. Itu tuh semakin kecil dibandingkan yang di outputnya ini kan ada satu dua, outputnya kan ada satu lagi. Nah itu ya yang mengaruhi itu besarannya itu ukurannya. Nah, dari saya cukup sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.